Allah tuh memang pengen mudahin kalian. Allah tuh gak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri aja yang nyari kesusahan. Kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Salat gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa tepat waktu, dijamak. Buru-buru, dikosor. Lupa, dikodok. Tapi jangan istiqomah. Setiap hari kodok subuh. Nah ini istiqomah. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita. Zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak, sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Itu kan mindset manusia ya, yang mudah itu jadi murah kan, yang susah itu jadi berharga mahal, yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah enggak kayak gitu, matematika Allah bukan makin langka makin mahal, justru makin dekat kepada Allah walaupun itu mudah maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustadz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita, bagian kita bertambah. Kalau dunia susah hitung-hitungan kayak gini. Karena memang kecil, direbutin rame-rame. Akhirat itu besar, direbutin sedikitan. Kata ulama, dunia itu nikmat yang sedikit, direbutin rame-rame. Akhirat nikmat yang banyak, direbutin sedikitan. Sehingga tidak akan pernah berkurang apalagi menjadi persaingan yang tidak sehat. Zikrullah. Sehingga Allah mengatakan, Uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu poin pertama teman-teman. Poin kedua, apalagi fadilah dari zikrullah selain yang disampaikan Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi. Apa sih yang kita dapat lagi kalau kita ingat Allah, kalau kita sebut Allah, mention Allah kalau bahasa sosmed. Ada orang gak sepakat dengan istilah mention, emang Allah punya sosmed. Ini namanya tarjamah. Nge-mention Allah itu bahasa Inggris, kemudian jadi bahasa sosial media. Arti nge-mention apa? Menyebut atau memanggil atau ya mention. Menyebut orang yang dimaksud gitu. Nah kalau misalnya kita mention Allah dalam aktivitas kita, Bismillah. Kan ringan kan? Itu udah zikir loh. Jangan berpikir zikir itu hanya sekedar subhanallah, 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 subhanallah. Enggak, zikir itu yang disebut dengan qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maksud dari ayat itu tuh total dari daily life kehidupan kita, itu kita bisa zikir sama Allah. Dengan minimal mention Allah dalam setiap aktivitas kita. Memulainya Bismillah. Menyudahinya Alhamdulillah. Di antara keduanya kita bisa bilang Masya Allah, kita bisa bilang Subhanallah, kita bisa bilang Allahu Akbar, kita bisa bilang La haula wa la quwata illa billah, kita bisa bilang Innalillah. Tetapi awal dan akhirnya Bismillah, Alhamdulillah. Kita bisa bilang A'udzubillah, banyak kalimat. Ustadz saya gak hafal banyak zikir-zikir yang panjang. Itu adalah pertanyaan Bilal. Ya Rasulullah, saya gak punya dandanah. Dandanah itu wirid kalau bahasa pesantren. Saya tuh gak punya wirid yang panjang seperti Nabi dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ilmunya banyak. Gimana dong ya Rasul, saya tuh gak punya wirid-wirid yang panjang. Doa saya tuh ya gitu-gitu aja. Zikir saya ya itu-itu aja. Gimana dong ya Rasul? Nabi nanya, emang wirid kamu apa wahai Bilal? Kata Bilal, wirid saya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4. Ya Allah, saya minta ridhamu dan surgamu dan saya berlindung dari kemarahanmu dan nerakamu. 4 hal itu. Nabi tersenyum. Kata Nabi, ya Bilal, wirid kami walaupun panjang kemana-mana, intinya 4 itu juga sama.
Ini betapa Nabi itu orangnya tidak mau menyusahkan. Allah tidak pernah menyusahkan hambanya, Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Sama-sama memudahkan. Sehingga walaupun Bilal hafalnya cuma 4 kalimat wirid, kata Nabi, wirid kami yang panjang itu wahai Bilal, yang 1 jam itu intinya 4 juga sama. Sehingga Bilal merasa berbesar hati, alhamdulillah kalau gitu ya Rasul, gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya Bilal terus saja wirid dengan wirid itu. Wiridnya Muaz misalnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, udah selesai. Siapa lagi? Wiridnya sahabat yang tidak disebutkan namanya tetapi dia dapat banyak kebaikan. La hawla wala quwata illa billah. Ringan banget, la haula wala quwata illa billah. Ringan sekali untuk diucapkan. Ada lagi yang lebih ringan, subhanallahi wa bihamdih. Atau dibalik, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Atau dibalik, subhanallahil azim wa bihamdih. Sama-sama kebaikan, cuman beda fadilah. Inilah zikir. Apa yang kita dapatkan dengan zikrullah Ustaz? Apa yang kami dapatkan dengan zikrullah ya Rasul? Apa yang kami dapatkan dengan mengingatmu ya Allah? Selain apa yang digambarkan Nabi tadi. Kata Allah, fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ingat kalian. Fadhkuruni azkurukum. Ingat aku ingat kalian, diingat oleh Allah. Itu yang paling berharga. Diingat oleh Allah. Kapan? Di dunia ketika Allah turunkan rahmatnya ke muka bumi setiap malam, Allah mengingat kita, wahai malaikat jangan lupa rumahnya fulan. Wahai malaikat jangan lupa fulan bin fulan. Wahai malaikat yang itu dulu, ini dulu, hambaku yang ini dulu. Kenapa? Karena kita ingat Allah terus, Allah ingat kita. Dan ingat Allah kepada kita tuh wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada ingat kita kepada Allah. Makanya kalimatnya wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya itu lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Gimana dahsyatnya? Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku di dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku, dalam diri Allah. Idza dzakarani fi mala'ih dzakartuhu fi mala'in khairum min. Kalau dia ingat aku dalam majelisnya, aku ingat dia dalam majelis yang lebih baik dari itu. Idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku dzira'an sehasta, aku mendekat kepadanya ba'an sedepah. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Lebih duluan. Makanya kalau kita spontan ingat Allah, Masya Allah ini nikmat dari Allah. Allah juga akan spontan lebih dahsyat dari itu ingat kita. Nih hambaku, nih hambaku, nih hambaku. Sehingga ketika Allah punya hadiah untuk hamba-hambanya di muka bumi, kita duluan yang diingat. Kesini dulu sebelum yang lain. Kenapa? Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian. Itu satu. Nanti di padang mahsyar, Allah juga akan mengingat kita. Di antara sekian miliar hamba-hambanya, jin dan manusia. Kok bisa Allah manggil nama kita? Wala dzikrullahi akbar. Allah itu gak pernah lupa. Allah mengingat kita lebih dahsyat. Sehingga tiba-tiba di padang mahsyar nama kita dipanggil Allah. Fulan bin fulan. Labbaika ya Rabbi. Saya ya Allah, ada apa ya Allah? Langsung Allah datangkan kendaraan cahaya. Kita dijemput oleh malaikat dengan keadaan tersenyum. Kemudian kita dibawa di bawah zilalur rahman. Naungan Allah yang maha rahmat. Panggil lagi nama yang lain. Fulan bin fulan. Labbaika ya Rabbi. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang masuk dalam naungan Allah. Lalu nanti di surga. Fulan bin fulan. Masuk lagi ke surga lebih dulu. Bi ghairi hisab kalau perlu. Tanpa hisab. Wala azab. Dan tidak diazab. Kenapa? Wala zikrullahi akbar. Makanya ingat Allah di dunia. Nanti Allah bakal ingat kita di akhirat. Dan ingat Allah itu lebih dahsyat daripada kita.
Itu satu dari makna fadhkuruni adzkurkum. Makna yang lain kata ulama tafsir dari kalimat fadhkuruni adzkurkum, ingat aku ingat kalian, maksudnya ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku juga akan ingat kalian ketika kalian susah. Itu tafsir kan banyak ya, dan semuanya insya Allah ada argumentasi ilmiah dan dalil. Berarti semuanya bisa dipakai. Bisa ingat di sini artinya kita ingat Allah di dunia, Allah ingat nanti kita di akhirat. Kita ingat Allah ketika dapat nikmat, Allah nanti ingat kita ketika menambahkan nikmat. Atau kita ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. Gimana mengingat Allah ketika kita senang? Mudah, bilang aja Alhamdulillah. Gampang kan? Saya nggak mengatakan harus selamatan, potong sekian kambing. Tapi kan itu syukur Ustadz, iya nggak apa-apa. Tetapi yang paling ringan dulu kita belajar, yang paling simpel dulu aja deh. Biar kita nggak beralasan, susah Ustadz untuk mengingat Allah ketika kita senang. Harus manggil anak yatim, harus bikin selamatan di rumah, riweh. Nggak usah riweh-riweh, udah aja bilang Alhamdulillah. Mau lebih panjang dikit, hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Robku. Hadza rahmatun min Rabbi, ini rahmat dari Robku. Mention Allah pokoknya ketika kita dapat nikmat. Nanti Allah akan ingat kita ketika kita dapat masalah. Ada masalah, Allah langsung, hambaku ada apa? Allah langsung ingat kita. Dulu kamu ingat aku ketika aku kasih nikmat, sekarang kalau kamu ada masalah, aku akan ingat kamu dan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Fadhkuruni adzkurkum. Itu janji Allah untuk orang yang berzikir. Semudah itu kita melakukannya. Dan sedahsyat itu balasan Allah kepada kita. Sehingga pertanyaan yang paling sederhana, kenapa kita malas berzikir? Dengan sekian banyak keistimewaan zikir itu, kenapa kita malas berzikir? Kenapa kita lebih bisa ngucapin banyak diksi, banyak kalimat, banyak kata, tetapi di dalam kalimat dan diksi-diksi kita yang banyak itu hampir gak ada kata Allah. Kok bisa? Giliran menyebutkan nama Allah katanya berat. Giliran menyebutkan sekian banyak diksi, kadang-kadang diksinya itu sampai kita tuh artikulasinya gak jelas, saking bahasanya gak biasa kita ucapin, tapi kita berusaha biar terkesan ilmiah. Ya, kan ada orang kalau ngomong tuh pengen ngeluarin kata-kata ilmiah yang susah kan. Dia hafal-hafal kalimatnya, kadang-kadang dia kayak pakai bahasa Inggris biar terkesan kayak educated gitu. Actually, apalagi kayak gitu-gitulah. Dia mencoba untuk mengucapkan kalimat itu seprononnya native speaker biar terkesan dia tuh kayak kayak orang ilmiah banget, orangnya educated banget. Kalau dia teks, dia pakai teks itu walaupun sering salah huruf misalnya ya. Berusaha kan, kok mampu gitu. Sedangkan mengucapkan Allah, itu tuh prononnya gak perlu harus fasih-fasih amat. Kalaupun kita salah mengucapkan Allah jadi Allah, karena mungkin kita gak terbiasa mengucapkan lafzul jalal dengan tafkhim, tetap Allah faham.